Dalam serangan Israel ke Iran kemarin yang ramai dibicarakan media barat yang disebar kemudian juga oleh media Amerika terutama, hingga saat ini pemerintah Israel tidak berkata apapun. Demikian juga pejabat resmi pemerintah Amerika dan pihak barat. Hanya media barat yang berkoar-koar. Jadi dalam ledakan di kota Isfahan, di pangkalan airbase militernya Iran dan pusat pengayaan uranium, laboratorium nuklir tersebut menjadi ledekan atau ejekan dunia lain selain pemuja dunia barat. Kalau pemuja dunia barat langsung membangga-banggakan Israel, tetapi apakah benar seperti itu? Jadi maksudnya bagaimana ini? Penggemar Israel dan penggemar Amerika baru saja sedang dipermalukan secara telak oleh Iran. 5-0 kalah telak pada serangan 13 April 2024 oleh Iran ke Israel. Lalu untuk menjaga muka mereka ada berita, ada ledakan di kota Isfahan, 300 km selatan ibu kota Iran, Teheran. Kemudian juga ada serangan terhadap petinggi Hizbullah di Lebanon melalui roket yang videonya disebar sehari setelah serangan Iran ke Israel. Semua itu berita yang kesannya Israel membalas serangan Iran. Sayangnya juga media-media di Indonesia sudah kadung menyebarkan isu bahwa Israel yang menyerang kota Isfahan tersebut. Bahkan pengamat militer di media mainstream juga mengambil data dari media barat. Seakan Israel telah membalas Iran dengan mengatakan Israel seakan-akan menyatakan dan memberi peringatan jangan lagi ulang serang ke Israel kalau tidak mau dibalas oleh Israel ke kota nuklir yang tadi diserang. Tapi sekali lagi, apa benar ada pernyataan seperti itu oleh pihak pejabat resmi Israel? Kagak ada, cing. Baiklah, kita sebagai pihak yang berdasar fakta, ya kita harus buka data lapangan. Kita bukan dapat dari open source media barat, kita banyak sumber lainnya. Di mana kita semua sudah tahu Iran menyerang dengan hampir 200 drone Shahid 136 dan seri 238 buatannya sendiri. Drone Shahid ini jangan dibayangkan kayak drone yang dipakai oleh HP yang banyak digunakan untuk mengambil sudut atas dari sebuah pemandangan pakai kamera HP, yaitu drone yang pakai baling-baling 4 buah. Ya salah kaprah. Drone Shahid 238 panjangnya 3 meter, lebar sayapnya hampir 4 meter. Bertenaga roket dikendalikan dari jarak jauh, berjarak bisa 2000 km dengan kecepatan 600 hingga 800 km per jam. Ini seperti pesawat jet mini modelnya. Kalau quadcopter drone, maka drone dengan baling-baling 4. Itu yang disebut quadcopter drone, seperti yang dipakai para netizen yang pakai HP. Dan quadcopter inilah yang membawa bom yang dijatuhkan vertikal. Jarak tempuh untuk quadcopter drone paling jauh 500 km. Mengapa kita membicarakan quadcopter kali ini? Karena barang inilah yang ditemukan pada site di Isfahan Airbase. Kita bahas urusan drone yang diibaratkan oleh pihak Iran sama seperti kapal kertas lipetan anak-anak dibandingkan rudal balistik yang dikirim ke Israel. Fakta pertama, drone ini jarak pendek dan diduga dilakukan dari wilayah dalam Iran atau dari perbatasan Irak atau dari salah satu kapal perang angkatan laut yang berada di Selat Hormuz atau di Teluk Persia. Quadcopter drone ini jadi ejek-ejekan dunia timur dan dipertanyakan di dalam negeri Israel sendiri ke Kementerian Pertahanan tentang apakah benar Israel menyerang dengan barang mainan begitu yang tidak menunjukkan kesuperpowerannya Israel. Misil yang dibawa drone tadi keren sih, seri Rampage. Drone yang dipakai untuk menyerang ada beberapa yang semuanya berhasil diblok oleh Iran Air Defense sehingga tidak ada kerusakan sama sekali. Ada dentuman suara yang mengenai jalanan dan kobaran api di udara yang merupakan blokade pertahanan udara Iran atas quadcopter yang bawa bom digantung berkekuatan kecil tersebut. Hasilnya serangan drone ini jadi bulan-bulanan yang memalukan bagi Israel. Kalau dunia narsistik sangat difahami. Israel itu kan sangat manipulatif ya karena dia narsistik. Dengan adanya drone tadi mereka koar-koar, bahan untuk flexing lah. Dan ini juga merupakan bahan media barat yang bermimpi Israel bisa serang Iran. Amerika ngarep dan ngimpi perang ini membesar yang di awalnya digoreng dengan media. Dengan tak lain salah satunya adalah agar anggaran budget militer Amerika meningkat. Juga harga minyak meningkat yang menguntungkan Amerika, mengingat Amerika merupakan pengendali 60% distribusi tanker minyak seluruh dunia. Bagi dunia militer, serangan drone pakai quadcopter bukan merupakan perang sesungguhnya, hanya aksi kecil. Karena itu bagi Iran ini hanya ecek-ecek, cemen, nggak perlu dibalas lagi ke Israel. Sejatinya tidak ada serangan dalam wilayah Iran atau kota Isfahan kemarin dari kacamata pertahanan Iran. Sementara di dalam negeri Israel, Menteri Pertahanan Israel
Israel diberondong pertanyaan oleh media lokal dan masyarakat tentang kebenaran serangan Israel ke Iran tersebut, yang tentunya dijawab oleh Pak Menteri Itamar Ben-Gvir dengan sebuah kata slang, yaitu dardaleh, yang artinya sesuatu yang lemah dan mengecewakan mutunya. Ya memang dardaleh Israel itu, dan diakui oleh Menteri Pertahanannya. Sementara itu tokoh oposisi politik, musuhnya Benyamin Netanyahu, yaitu Yair Lapid, mengatakan pada Jerusalem Post apa yang dilakukan pemerintah Israel, khususnya Kementerian National Security terhadap Iran, sangat memalukan, cemen, dan merusak citra. Itulah makanya jadi orang jangan suka flexing, pamer-pamer kesuksesan, pas digebrak kosong. Kayak siapa ya itu? Peace.